Oke, untuk selanjutnya ini kita pindah ke daerah Cangkringan. Nah, di Cangkringan ini untuk relawannya kita sebut saja Mawar. Mawar 1 kemudian bergerak ke ruang depan. Sesaat Mawar 1 sempat memperhatikan seisi rumah tersebut. Rumah yang sangat sederhana, berlantai tanah, berdindingkan anyaman bambu. Perhatian Mawar 1 terhenti pada sebuah televisi ukuran kecil ketika si Sri datang dengan berlari-lari dari kamarnya dan diikuti oleh Mawar 2. Ketika menoleh keluar pintu, ternyata si bapak sudah di depan rumah sambil berkomat-kamit berdoa. "Ayo, jangan terlalu lama, cepat!" teriak Mawar 1 kepada Mawar 2. Mawar 1, Mawar 2 beserta 2 warga setengah berlari keluar rumah dan menuju jalan dusun. Dari arah lain Mawar 3 juga dengan berjalan tergesa-gesa bersama seorang laki-laki yang kurang lebih berusia sekitar 45-an tahun. Mawar 2 dan Mawar 3 segera bawa naik warga ke titik penjemputan, perintah Mawar 1. "Ya, oke," jawab Mawar 2 dan Mawar 3 serentak. Kelima orang tersebut segera menyusuri jalan dusun dengan berlari. Dari arah lain Mawar 4 dan Mawar 5 keluar dari sebuah rumah bersama 2 orang yang sudah tua, laki-laki dan perempuan. Mawar 1 sempat menengok ke belakang untuk memastikan bahwa tidak ada orang yang masih tertinggal di belakang. Pandangnya terhenti pada rumah si bapak dan si Sri. Rumahnya yang hanya terbagi menjadi ruang tamu sekaligus ruang keluarga, ruang tidur, dan ruang dapur, berdindingan anyaman bambu dan berlantai tanah. Rumah tersebut terletak tidak lebih dari 75 meter dari tepi barat Kali Gendol yang sudah penuh dengan lahar panas. Sungguh Tuhan memberkahi kedua orang penghuni rumah dengan menghindarkan dari muntahan lahar panas. Padahal rumah tetangganya yang berada di sekitar 50 meter di bawahnya dan lebih jauh dari tepi barat Kali Gendol sudah terkubur separuh bangunan. Sungguh Tuhan Maha Kuasa. Mawar 1 monitor," panggil radio Handi Tolki. "Monitor," jawab Mawar 1. "Posko di sini, posisi di mana Mawar 1?" tanya operator yang di posko. "Sedang meluncur," sahut Mawar 1 sambil berlari mengejar rombongan di depan. Segera turun, aktivitas meningkat lagi, segera turun," perintah posko. "Siap," seru Mawar sudah meluncur dengan membawa paket sebanyak 5 orang, 2 orang manula, terang Mawar 1. "Oke, segera kami luncurkan ambulan untuk menjemput," balas yang dari posko. "Untuk ambulan tahan dulu, kondisi masih memungkinkan untuk berlari. Mobil menjemput harus siap meluncur," sahut Mawar 1 dengan tetap berlari. Setelah berlari sekitar 500 meter dan menyusul rombongan seru Mawar beserta kelima warga, Mawar 1 sampai di mobil penjemput dan tim mobil yang sedang menunggu di jalan tepi besar. "Tim mobil, mlebu. Terus ambil warga sing neng buri, manula dan perempuan," pinta Mawar 1 kepada tim mobil 1 yang menggunakan sepeda motor trail. Tim mobil 1 tanpa berkata-kata langsung meluncur menyusuri jalan exit point. Sekitar 30 detik kemudian rombongan seru Mawar dan 4 warga sudah kelihatan. Tak berapa lama kemudian tim mobil 1 menyusul dengan memboncengkan seorang nenek. Semua warga tersebut dan 4 orang seru Mawar segera naik ke mobil penjemput. "Ayo cepat jalan," teriak Mawar 1 lagi. Mawar 1 segera melompat ke jok motor trail tim mobil 1 dan meluncur menyusul mobil yang sudah melaju kencang ke bawah menuju titik aman 1
yaitu di depan kantor Kecamatan Cangkringan. Dalam perjalanan turun tersebut, Mawar 1 teringat rumah tanah sepetak yang berlantai tanah tadi. Teringat bahwa pintu depan rumah tersebut tidak terkunci ketika ditinggalkan. Teringat bahwa satu-satunya benda yang layak dicuri dari rumah tersebut adalah sebuah televisi ukuran 14 inci. Ternyata Mawar 1 menyesal. Dirinya merasa bahwa dia telah lupa mengunci pintu depan, sehingga memungkinkan pencuri untuk mengambil harta paling berharga di rumah tersebut. Mawar 1 pun menggerutu, memarahi dirinya sendiri karena kelalaian yang bisa merugikan orang lain. Bahkan setelah sampai di titik aman 1, dirinya masih belum bisa menerima kesalahan yang telah diperbuatnya. Setelah itu dirinya hanya bisa berdoa agar Tuhan menjaga rumah tersebut dari pencuri. Seperti Tuhan membelokkan muntahan lahar panas agar tidak menghantam rumah tersebut. Rumah tanah sepetak. Di cerita kali ini kita langsung berpindah di daerah Dusun Bronggang Cangkringan. Kesetiaan si penunggu cucu. Jam menunjukkan sekitar jam 05.45 dengan cuaca agak mendung dan sudah banyak orang yang berkumpul di depan kantor Kecamatan Cangkringan. 3 seru sudah diberangkatkan untuk menyisir Dusun Bronggang, Desa Argomulyo, Kecamatan Cangkringan yang terletak sekitar 200 meter hingga 400 meter di sebelah barat Kali Gendol. Seru merah dengan berkekuatan 10 orang menyusur dari sisi timur dusun. Seru hijau dengan kekuatan 8 orang dan seru biru dengan kekuatan 10 orang untuk menyusur dari sisi barat. Skenarionya adalah seru merah dan seru hijau melakukan penyisiran dan marking rumah warga dusun yang terdapat korban meninggal di dusun tersebut, sedangkan seru biru difungsikan sebagai backup untuk seru merah dan seru hijau. Pelaksanaan evakuasi akan dilaksanakan oleh TNI dan relawan lainnya. Dari sini kita tahu betapa paniknya seluruh masyarakat dan para relawan yang tergabung untuk evakuasi dini hari, apalagi yang malam. Baiklah, kita tarik mundur dulu ke sebelum letusan besar terjadi.